siapnya ayeuna urang sami-sami taqarrub, urang sami-sami tawadu, urang sami-sami tawajjuh. Tawajjaha ia tawajjahu, tawajjuhan. Di dalam acara sore hari ini kita melaksanakan tugas kita, ingin menembus tujuan kita kepada Allah, ingin dijabah doa kita bersama. Terima kasih atas hadirnya dari saudara-saudara kita yang dari Cikande, juga yang dari Serang, yang dari Rangkas, yang dari Pandeglang telah hadir. Kita bersama ingin mendapatkan taufik dan hidayah dari pertolongan Allah lewat karomah, lewat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah berfirman di dalam kitabnya Manaqib Jawa Al-Bantani, siapa orang yang punya tujuan atau punya hajat, kabutuh, kahayang, naon bae, cek Tuan Syekh mangka gera darongkap ka kaula, mangka gera tarawasul kepada utusan Allah. Dengan itulah kurang video belajar anu gaduh tujuan supaya dihasilkeun ya Allah, supaya dikabulkeun. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sahabai jalmana nu dongkap ka majlis kaula ngarakah dua dampal sampean kana babadak ieu majlis kaula, maka wajib ka jalma menang anugerah ya Allah Subhanahu wa taala. Kitu saur Tuan Syekh. Maka dengan itulah urang di sore hari ieu nya urang belajar. Nah, insyaallah belajar niatan tawadu. Nomor kahiji urang anu gaduh panyawat supaya disehatkeun ku Allah. Serta urang anu nuju ngaheuyeuk dayeuh ngolah dargalya nyukruk jalur anu kapungkur, anu baheula, anu parantos nyaeta leunleun amanat jeung wasiatna ka urang sadaya, muga-muga sing tiasa kabuka ku sadayana. Wal sadayana ieu manaqib kula dibacakeun. Dan apabila datang tarikan tina ieu gerakan-gerakan barokah karomah, terutama pertolongan guru-guru urang sadaya anu parantos ditawasulan ku urang, anu parantos ditawaduan, moga memberikan petunjuk, memberikan syafaat ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna urang terangkeun heula dina pupuh pertama adu dingaranan dangdang gula, lain pupuh lain lagu. Jadi beda-beda lagu manaqib Jawa minimal ayat 7. Dangdang gula asmarandana oge nyaeta sinong sareng kinanti pangkur lambang durma. Dina sadajana urang menginjak kana permohonan pertolongan urang nyuwunkeun heula ka Allah, baca sholawat sawang sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ridwani alaihi wa amidana bi asrati yaudata ladai. Sampuni amuji yang ini utawi kisah ini kita kampulakeun sake ingkang kumanipun kang
Syamsul Qadir Jailani ingkang bangsal yang munjung bakti mariyang sukma dan kalyani saking para wali masa zamanika itu dinamakan pupuh dan ganggulan. Anu kadua asmarandana lain pupuh lain ganggulan. Lawanatina ditamali suladani Aisyah ingin saja ilana paranai dan silbuti riwayat satu Qadir Jailan duk lagi darahnya dahu aku guru ngaji Quran anu nu dinamakeun pupuh katilu teh pupuh sino. Tawi iki carita hikayatkan kepiye kali saking warta Abdul Razak kang putra Syamsul Qadir Abdul Razak kang li anak prapta wong saestu maring bapaknya atakon dari aris wasapat tuan warodani awliya itu pupuh sino. Anu katilu nu kaopat aya pupuh kinanti sasana aris kalibu agalatina tuli dinekaraning sajaraning kondang sarta sinungan parati dinekan ingat cacangkekan neraka putra eta nu dingaranan pupuh kinanti ayeuna menginjak pupuh nu kalima pangkur sasampunipun kopi lawi negalan artane sadayanti kopi lantanoni mus maring begal kang sawidak mangkana Syamsul Qadir penting undung dani wong begal sawidak harga sanya bitangui itu pangkur anu saterasna nyata nu kalima nu kagenep pupuh lambang ngendika sehangul apa semongkot wanus barata maring nagara badat yakti waktu kita runa kamarenta sadaya sagungi ngaparawya kana ingeden sabagdat wa ing nagara liya pupuh nyaeta pupuh lambang nu katujuh ayeuna nu dingaranan pupuh durma Tuhan kami suka wanita utusan walai suka wanita utusan suntiani Isul pada
lagu satu-satunya lagu itu sudah ada yang membawa masing-masing kesayangan atau kesenangannya masing-masing. Di dalam cerita Sinom itu kebiasaannya Sunan Bonang, Pupuh Durma itu kebiasaannya sambil tapak di kali itu Sunan Kalijaga. Lawan sentingali tuan linggi ing mimbar serta tuan ing benjing gue pangandika ing seluruh mimbar sagung para wali iku sadaya isun pada tadi. Itu yang dinamakan Pupuh Durma. Kesenangannya lagu itu diceritakan dalam sejarah Sunan Kalijaga. Semua mengandung wibawa, mengandung arti dan lain masing-masing. Dan sekarang menginjak acara yang kita nantikan, yang kita tuju. Kita ingin mendapatkan barokah dan manfaat dari sejarah ini, karomah ini. Bahkan itu tadi dikatakan oleh Tuan Syabul Qadir Jailani, siapa orang yang datang kepada saya lewat mana saja, lewat manakibnya, entah lewat torikohnya, lewat hijibnya, maka wajib orang itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, mudah-mudahan dijabah doa kita ini, mudah-mudahan apapun tujuan kita ada petunjuk yang nyata, ada bisikan, ada gerakan dari pertolongan Tuan Syabul Qadir Jailani. Karena Tuan Syabul Qadir Jailani pernah mengatakan dalam kitabnya, siapapun muridku yang ada di Masyrik, aku di Maghrib, dia kelihatan auratnya, saya tutupin auratnya. Luar biasa, makanya lebih daripada yang lain Tuhan saya itu tanggung jawab kepada murid-muridnya. Maka dengan itulah kita, yaitu tadi yang saudara kita yang dari Rakas ya, jadi kita doakan gurunya itu lagi sakit, kita memohon kepada Allah dan siapkan airnya. Kita memohon lewat barokah karomah dan karomah Mama Agung Caringin dan karomah Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Syekh Syarif Hidayatullah, dengan izin Allah Bapak Haji yang lagi sakit ini semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka ini. Di sini dikatakan di dalam buku hikayat yang ke-25, yaitu 25. Di dalam buku 25 inilah petunjuk untuk Bapak Kiai yang dari Rakas ya. Tuan Syabul Qadir di waktu itu kelihatan sama sahabat-sahabatnya lagi duduk di kursi ini seperti ini. Cuman yang banyak ini yang hadir di majelis Tuan itu keadaan ngelihat Tuan saya itu kayak kebingungan. Kenapa? Tuan Syabul Qadir mulanya arti bang, lemah loyo kayaknya begitu Tuan saya. Nah, setelah lemes Tuan saya ada yang menanya kepada Tuan saya. Yang lain tidak mendengar, tidak lihat. Ternyata Rasulullah datang menghadap Tuan Syabul Qadir Jailani dan menanyakan, kulehen rarasan enak isur Muhyiddin, kenapa cucuku, anakku, kenapa kamu tidak sama dengan orang lain? Kata Tuan Syabul Qadir Jailani, saya ini merasa lisan saya ini belum paseh ya Rasul. Ini petunjuk untuk Bapak Haji yang lagi sakit sekarang ini. Nah, disitulah jadi Tuan Syekh suruh mangap oleh Rasul lah, mangap anak isun.
Nah, orang lihat mungkin kaget, Tuan Syekh mangap begini ke atas. Nah, di situ mangko isun idoni sampai diidoni, diciduhan, diludahin sampai 7 kali dengan membaca ayat wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, ditiupkan oleh Rasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu. Boleh silahkan direkam nanti barangkali cara pengobatan ini, cara petunjuk ini tidak bisa dimengerti kalau diperhatikan begini, insya Allah. Nah, setelah itu Rasul sudah mengidonikan Tuan Syekh dapat 7 kali, barulah Rasul menghilang. Nah, setelah itu kalau nggak salah di hari Selasa, ternyata yang kelihatan lagi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani masih dalam keadaan duduk di luhur mimbar, di atas mimbar. Datang lagi iringan, orang diiring sama murid-muridnya, sama umat-umatnya. Ternyata yang datang itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan diiring oleh sahabat-sahabat. Disitulah sama menanyakan kepada Tuan Syekh, kenapa? Jadi jawabnya sama kayak tadi. Ya, merasa Tuan Syekh itu belum fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, disitulah sama suruh mengap. Cuman hanya 6 kali bertanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Sayyidina Ali, ya Tuhan, kenapa tidak sampai 7 kali? Kata Sayyidina Ali, saya tata krama kepada Rasul. Nah, gitu. Nah, setelah itulah musnah hilang tanpa karena, disitulah masuk meraga sukma kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pintu lawang laduni, 70 lawang laduni, lawang makrifat kepada Allah. Di seketika itu Tuan Syekh waruh sadurung winara, tahu ke seluruh bahasa waktu itu. Nah, disitulah orang yang hadir di situ berduyun-duyun, merupakan berbagi air sampai gantangan itu air. Nah, disitulah kalau kita tabarukan mau mengambil air dari Tuan Syekh, karena Tuan Syekhnya lagi kedatangan Rasul dan Sayyidina Ali. Nah, sekarang ini siapa namanya Bapak Haji itu? Abah Musa. Abah Musa ini ceritanya beginilah. Mudah-mudahan ada rahasia Allah di balik sakitnya Bapak Musa ini, Bapak Haji Musa ini, ya. Kita doakan petunjuknya dalam sejarah ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan taufik dan hidayah, diberikan oleh Allah kesembuhan dan diberikan obat oleh karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya bacakan doanya ini, tabarukan. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Dengan doa ini, dengan ayat ini mengandung hikmah dan kesembuhannya Bapak Haji. Ya, hadapi dengan tenang, sabar dan tawakal, itu aja ya. Jangan diceritakan penyakit dari mana-mana, ya, jangan. Dan jangan mau apa, nanti salah paham, kita jadi fitnah. Ini sudah dipintakan dari air karomah Tuan Syekh dalam keadaan Tuan Syekh diidoni oleh Rasulullah dengan ayat wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Kita sudah doakan Bapak Haji, semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk Bapak Haji. Dan yang kedua, saudara kita yang dari Padarincang, nama siapa? Iin Ramayana. Nama laki-laki kayak perempuan ya. Sudah punya istri? Ya. Punya anak berapa? Satu. Jangan satu. Nah, ini ceritanya ganti lagi ya. Tutup lagi kitabnya dan kita memohon lagi untuk bangun subuh. Masya Allah, ini sering bangun subuh ya. Ibunya? Itu Masih Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam sejarah dikatakan
bisikan getaran dalam hati saya kepada permohonan Iin Indra Maryani ini. Jadi ada semacam pendamping atau doa atau kamalan tanyaan dari seorang tua, entah dari ibu, entah dari bapak, entah dari nenek, kakek. Jadi dimanapun, kapanpun, Iin ini, satu, jangan lupa pesannya. Kedua, harus bisa membawa diri. Ketiga, jangan menggantungkan diri sendiri. Yang keempat, jangan bohong. Dari mana keterangannya? Biarpun saya tak buka ini, malaki bunyi. Gusti Allah kasih dan misalnya misalnya aja ngaku makan diri lan patual yosira kasariti sukmajati. Satu, jangan lupa, berarti kita harus zikir kepada Allah. Dan kedua, nama Iin dimanapun kapanpun, yaitu harus bisa membawa diri. Ketiga, jangan sekali-kali mengagungkan diri sendiri. Dan yang keempat, jangan sekali-kali kamu bohong. Kenapa? Kalau bohong pakai kasih kuyang sukmajati, yaitu ke sama goib, sama Allah, dan sama Allah. Jadi benci kepada orang yang suka bohong. Jangankan goib, jangankan yang tidak kelihatan. Kita juga yang sering ketemu, yang teman-teman kita sering bohong itu, pasti kita juga marah. Nah, dengan inilah suatu petunjuk kenangan kadir-kadirnya dari keturunan. Nah, tadi saya sudah katakan sebelum dibuka acara permohonan ini, kamu harus ketemu guru dan orang tua. Sumber dan sumber. Sumber itu orang tua, sumber itu termasuk guru kita. Wah, kepada ibu dan bapak, tidak bisa akan kita nurut kepada Allah, tidak akan bisa nurut kepada ibu dan bapak. Malahan ibu dan bapak dianggap teman. Disitulah jadi kita harus punya guru yang sebenar-benarnya. Guru adalah guru mursyid yang membaiat kita, yang menunjukkan kita, yang membawa kita dengan ajarannya. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi aqtini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifataka. Itulah. Jadi orang-orang terikoh tidak banyak harapan, tidak banyak berhayal, tapi sepi ing pamrih, ramai ing gawe, bermanfaat di mana-mana, sehingga terikoh Tuhan saya menyebar ke seluruh dunia, keagungan dan kemuliaan Tuhan saya sampai nanti hari kiamat. Nah, disitulah petunjuk untuk Iin. Jadi satu, jangan lupa. Kedua, membawa diri. Ketiga, jangan mengagungkan diri. Keempat, jangan sekali-kali bohong. Dan saya bacakan doa-doa yang sudah terkumpul di dalam hati saya ini. Saya memohon barokahnya Tuhan saya dan Mama Agung Caringin dan juga guru-guru kita yang lainnya. Semoga kamu diberikan kecerdasan dalam mengaji ilmu, dan kamu diberikan manfaat ilmu, dan kamu diberkahkan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kamu harus tingkatkan takwa kepada Allah dan juga tingkatkan tawadu kepada orang tua dan guru ya. Nah, dimanapun kapanpun kamu selalu mencari ridho Allah dan selalu menunggu rahmat Allah. Istiqomahkan hidup kamu di mana, tadi mana. Jadi yang kamu pelihara hati, jagalah hati. Karena kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, utamanya amal itu pekerjaan hati. Hatilah. Jadi kita selalu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini air diminum dan baca ta'awudz 7 kali. Ta'awudz 7 kali, bismillah 1 kali, boleh diminum untuk Iin dan istri atau anak. Ya. Ini ya, sudah. Ini